We wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Natal, selamat tahun baru sebentar lagi. Nah, dinginnya akhir tahun akan kalah dengan hangatnya suasana Natal. Saking hangatnya, isu tunda pemilu pun kalah jauh. Nah, sudah sama siapa aja Anda kira-kira punya plan atau rencana dalam merayakan Natal? Kalau saya sih pasti sama keluarga ya. Mungkin ada yang merayakannya bersama keluarga seperti saya, sahabat-sahabat, pacar, HTS-an, atau siapapun. Dan dimanapun tempatnya, bahkan politisi-politisi ya, kalau kita lihat pasti akan keliling tuh ke tempat-tempat perayaan-perayaan Natal. Mudah-mudahan sih tulus ya, memang betul-betul mau bersuka cita ikut merayakan Natal. Bahkan mungkin di Cilegon juga ada perayaan Natal meskipun gak ada gereja. Tapi pernahkah Anda merayakan Natal di tengah suasana perang bersama musuh yang harusnya saling bunuh? Percaya gak percaya, keajaiban Natal pernah terjadi di tengah-tengah peperangan. Kesibukan tentara untuk saling menghancurkan mendadak terhenti tepat ketika momentum Natal itu tiba. Lebih herannya, mereka yang harusnya saling bunuh, saling tinju, justru malah saling bertukar kado, berbagi rokok, bahkan saling bergosip tentang kehidupan pribadi masing-masing. Seolah-olah gak ada terjadi perang, gak ada terjadi pertempuran, gak ada terjadi saling bunuh di antara mereka. Kejadian inilah yang dikenal sebagai peristiwa The Christmas Truce. Karena tepat di tanggal 25 Desember tahun 1914, gejolak perang dunia pertama yang baru berlangsung beberapa bulan tiba-tiba harus stop, terhenti 1 hari saja, hanya untuk merayakan Natal bersama-sama. Kedengarannya memang aneh, tapi nyatanya perang memang tidak selamanya tentang kisah heroik para pahlawan perang. Tapi ada juga kisah-kisah unik, agak absurd memang, tapi sejatinya sangat manusiawi yang sering luput dari perhatian kita. Dor! 1 peluru tiba-tiba aja menembus leher Pangeran Franz Ferdinand. Efek domino kematian putra mahkota Kekaisaran Austria-Hongaria itu gak main-main. Krisis diplomasi Eropa. Boom! Deklarasi perang antara Austria-Hongaria ke Serbia. Sampai sialnya geng sekutu dari masing-masing pihak ikut terlibat. Hingga kita tahu puncaknya Perang Dunia Pertama yang terpaksa dimulai. Itulah sebuah peluru yang membunuh jutaan manusia. Untuk kali pertama dalam sejarah umat manusia, perang terjadi dengan melibatkan banyak negara, termasuk pula kekuatan besar dunia. Dunia pecah dalam 2 kekuatan besar, antara blok sekutu yang terdiri dari Inggris, Prancis, dan Rusia berhadapan dengan blok sentral yang awalnya terdiri dari Jerman, Austria, Hongaria, dan Italia. Eropa seketika berubah menjadi teater peperangan yang berdarah-darah. Tapi suasana paling menegangkan ada di front barat, persis di perbatasan antara Prancis, Belgia, dan Jerman. Kedua pihak saling berbalas serangan. Artileri berat Jerman dibalas dengan persenjataan Prancis dan Inggris yang tidak kalah canggihnya. Hingga 5 bulan kemudian, masuk ke bulan Desember, front barat telah jadi kuburan puluhan ribu jiwa. Saking sengitnya, kedua pihak pun sudah buntu dan gak punya lagi taktik pamungkas untuk bisa menang. Akhirnya apa? Mereka bikin parit yang besar. Tapi jangan harapkan itu untuk irigasi ya, persawahan atau perkebunan. No. Ini merupakan taktik perang parit atau trench warfare. Gambaran sederhananya, mereka gali parit, mereka masuk ke dalam parit, dan paritnya jadi tameng untuk bersembunyi. Berhari-hari, mungkin sampai berbulan-bulan. Dan mereka pun bisa menembaki musuh dari sana. Strategi defensif, kalau bola sih catenaccio ya, ini memang cukup efektif pada awalnya. Seperti Maroko di Piala Dunia kemarin. Tapi ingat, prajurit-prajurit Eropa ini sudah berperang sejak musim panas tahun 1914. Awalnya mereka semangat dan berpikir perangnya kayaknya sebentar deh, kita bakal menang atau mungkin kalah ya. Tapi ternyata
Perang berlarut-larut terjadi sampai ke musim dingin. Ya kurang lebih 11-12 lah. Sama seperti belakangan ini kita tahu Rusia menyerang Ukraina ya. Maksudnya bentar. Udah lama banget, hampir setahun. Nah, medan perang Parit seketika berubah drastis. Hujan lebat muncul. Parit-parit justru menjadi lautan lumpur. Kenyataan itu jelas menambah derita fisik dan psikologi yang dialami para prajurit. Kita tahu ya, banyak film-film yang menggambarkan bagaimana brutal dan menyedihkannya Perang Dunia Pertama. Nah, kesaksian betapa horornya kehidupan di Parit ini diungkapkan langsung dalam memoir para veteran perang Inggris. Seorang perwira angkatan perang Inggris, Jenderal F.H. Black, lewat surat pribadi kepada temannya di awal Desember 1914 telah menggambarkan bagaimana kehidupan tentara di sana diliputi kengerian. Selama di dalam Parit, tembakan hampir tidak pernah berhenti berdesing di langit-langit. Mungkin Anda masih beruntung kalau yang terbang itu hanya bedil biasa. Tapi beda cerita kalau artileri berat hingga pesawat tempur Jerman yang sudah terbang di atas kita. Belum lagi bau mayat-mayat yang busuk yang tidak terurus. Parit akhirnya berubah menjadi sarang lalat dan tikus. Saking horornya kehidupan di Parit, seorang prajurit Inggris sampai-sampai menyebutnya sebagai a wet hell atau neraka yang basah. Agak ngeri ya kalau kita bayangkan. Parit-parit yang awalnya jadi tempat berlindung dari desingan senjata, tempat berlindung dan tempat beristirahat dari perang yang panjang, akhirnya hanya menjadi rumah yang tidak akan pernah diharapkan oleh siapapun. Tapi suasana itulah yang kemudian menghantui kehidupan jutaan prajurit di front barat Eropa. Kemarahan, ketakutan, hingga rasa frustasi bercampur aduk jadi satu. Tapi mereka tidak sendirian. Kisah-kisah penuh kengerian yang ada ini juga menyebar ke publik Eropa. Ada publik yang marah, banyak yang takut, sampai kecewa terhadap perkembangan perang yang belum menampakkan kapan nih berakhirnya. Maka sebagian publik yang merasa frustasi mulai menyerukan gencatan senjata. Harapan itu ternyata datang dari seorang pemimpin agama besar dunia, Paus Benediktus ke-15. Pada 7 Desember, Paus Benediktus XV menyerukan perdamaian kepada para pemimpin Eropa. Beliau meminta agar senjata tidak berbunyi paling tidak pada malam hari ketika para malaikat tengah bernyanyi. Harap-harap cemas muncul menunggu inisiatif damai dari para pemimpin yang berperang. Tapi siapa lagi yang bisa berharap kepada para politisi? Karena ternyata seruan Paus Benediktus tidak digubris oleh kedua belah pihak. Hingga tiba hari menjelang 25 Desember. Hujan deras di musim dingin berhasil membekukan medan pertempuran di depan front barat. Dan di sepanjang front barat inilah keajaiban itu mulai terjadi. Memasuki malam Natal, tentara Jerman mulai mendirikan pohon-pohon Natal di sekitar tembok pembatas Parit mereka. Dan betapa mengejutkannya, seorang tentara Jerman dengan beraninya maju ke area tengah pertempuran yang dikenal dengan sebutan No Man's Land. Berjalan menuju garis musuh. Mata para tentara di barisan yang berlawanan terbelalak heran. Sebagian waspada dan bersiap dengan senjatanya. Tapi rasa permusuhan itu ternyata harus berhenti ketika tentara Jerman yang berjalan maju tadi mulai menyanyikan lagu-lagu khas Natal. Bukannya mencegah, tentara Jerman lainnya justru ikut bergabung dan bernyanyi. Keajaiban ternyata tidak berhenti sampai di situ. Dengan agak ragu-ragu, barisan prajurit Inggris dan Prancis kemudian berjalan menuju barisan Jerman. Lalu apa yang terjadi? Pertempuran? Baku tembak? Atau baku bunuh? No, suasana permusuhan yang mencekam ternyata berubah begitu saja menjadi suasana Natal yang penuh kehangatan. Mungkin mereka juga sudah rindu, sudah kangen dengan suasana damai. Kedua barisan tentara yang bermusuhan ternyata saling bertemu dan bersalaman. Tidak sedikit yang berpelukan. Di malam Natal itu mereka berbincang dengan akrab satu sama lain.
Mereka bertukar minuman, rokok, dan kado Natal. Suasana di front barat yang sebelumnya penuh kisah horor sekejap berubah menjadi penuh sukacita. Karena di tengah malam itu, perayaan malam misa dilangsungkan dengan dipimpin seorang pendeta Skotlandia. Sungguh haru kalau kita bayangkan ya. Pemandangan malam itu persis seperti gambaran seorang sejarawan Inggris, Gerard de Groot. Dia mengatakan gini, di tengah kebrutalan perang, sikap saling menghormati tumbuh bagaikan bunga di padang pasir. Tapi begitulah kenyataan yang terjadi. Gencatan senjata di malam Natal terjadi tanpa perintah komando siapapun. Ingat, seruan Paus Benediktus tadi diabaikan semua kedua blok. Diabaikan oleh para politisi, diabaikan oleh para pemimpin perang, diabaikan oleh para jenderal. Artinya, gencatan senjata menyambut Natal terjadi secara organik, natural, spontan, atas dasar nurani kemanusiaan para prajurit di lapangan. Penelitian terbaru dari sejarawan Teresa Crocker memetakan bahwa gencatan senjata Natal atau The Christmas Truce terjadi setidaknya dari kota Mezens ke kota La Basse. Gimana ya nyebutnya ya? Beda tempat pertempuran, beda juga kisahnya. Ada tempat yang selama gencatan senjata hanya melangsungkan kebaktian Natal untuk mengubur para prajurit yang gugur. Ada juga yang sampai mengadakan pesta kecil-kecilan, berbagi makanan hingga rokok. Dan yang paling, ini agak gokil nih, ada yang sampai menggelar pertandingan sepak bola. Tapi jangan lupa, seberapa hebat momen perdamaian itu terjadi. Perang selalu menyimpan ambisi menggapai kemenangan. Karena memang gak semua prajurit setuju pada The Christmas Truce yang dilakukan ini dan sangat demonstratif. Komando tertinggi dari masing-masing pihak yang bertarung paling gak setuju dan gak rela kalau gencatan senjata ini terus berlanjut sampai esok hari. Udah malam Natal aja. Hitler yang saat itu masih menjadi kurir berita angkatan perang Jerman pun bersuara. Hitler sempat mengkritik begini kepada para prajurit Jerman. Hitler katakan gini, apakah kamu tidak memiliki rasa kehormatan wahai orang Jerman? Kawan berkumis ikonik ini memang rasa nasionalisme, patriotisme, dan saya mau bilang chauvinisme ya. Termasuk ambisinya gak usah diragukan lagi. Bahkan sejak masih menjadi kurir, ultranasionalis yang keji. Dan ya kita tahu di tahun-tahun peperangan berikutnya, para petinggi komando kedua pihak mulai melarang Christmas Truce supaya tidak terulang lagi. Tidak ada malam Natal, tidak ada silent night, tidak ada saling bertukar cerita rokok dan makanan antara prajurit yang bertempur. Bahkan komando Jerman juga menyebutkan bahwa hal itu bisa dihukum sebagai sebuah pengkhianatan. Mereka yang melakukan itu, mereka yang mencoba lagi melakukan Christmas Truce akan terima ganjarannya. Dan begitulah kisah momen perdamaian yang tumbuh di tengah kebrutalan Perang Dunia Pertama. Gak ada yang menolak. Perang memang selalu menyimpan derita yang menyakitkan. Sekecil apapun peperangan terjadi, ia selalu meminta korban. Maka klaim kemenangan menjadi tidak ada harganya di hadapan prajurit yang menyaksikan langsung kematian sanak saudara dan juga sahabatnya. Rasa amarah, takut, dan frustasi yang bercampur aduk di dada prajurit akhirnya meledak menjadi luapan emosi untuk menolak perang. Ini cara mereka melawan. Meski hanya satu hari di malam Natal yang suci, mereka melawan. Mereka melawan bukan dengan senjata, tapi mereka melawan dengan cinta kasih. Pada akhirnya manusia akan menjadi manusia. Kata orang, sifat asli manusia akan muncul di tengah tekanan hebat. Dan seperti itulah yang terjadi pada para prajurit di front barat Perang Dunia Pertama. Ternyata sifat asli manusia yang hangat, ya manusiawi, justru muncul di tengah dinginnya peperangan. Sejatinya kita semua ingin hidup damai dalam harmoni, jauh dari konflik dan ambisi. Begitupun dalam politik. Semoga kemanusiaan tetap hadir di tengah polarisasi bangsa ini yang menjenuhkan, menyambut tahun politik dengan sukacita dan damai. Bolehlah bertaruh, tapi mungkin ada momen-momen kita hold dulu, tahan dulu,
Rayakanlah persahabatan dan kemanusiaan kita. Tunjukkan itu menjadi wajah politik. Tunjukkan itu menjadi wajah pertarungan politik. Bukan kebengisan dan saling merusak satu sama lain. Sekali lagi, kami dari Total Politik mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas.